terkait tudingan ijazah palsu. Pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Solo, Saudara, dikarenakan alasan kesehatan yang sudah dikonfirmasi juga oleh kuasa hukum dari Joko Widodo. Jokowi diperiksa sebagai saksi pelapor atas laporannya di Polda Metro Jaya, di mana kasusnya, Saudara, saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Tadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo hadir di Mapolresta Solo sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia bagian Barat dan didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Ada Yakub Hasibuan, ada Rifai Kusuma Negara, dan juga ada Firmanto Laksana. Sebelumnya, Saudara, pada hari Senin di Mapolresta Solo juga sudah diperiksa sejumlah saksi terkait dengan kasus ini. Dan menurut pihak kuasa hukum, Jokowi dengan senang hati menyambut pemeriksaan hari ini di Mapolresta Solo. Alasan kesehatan menjadi alasan kenapa Jokowi diperiksa di Mapolresta Solo, karena seharusnya pemanggilan dilakukan pada minggu lalu di Polda Metro Jaya. Jadi kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen termasuk ijazah asli Bapak yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum dan akan menghargai semua proses yang terjadi. Dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk diminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? Kalau untuk ke depan pemeriksaan selanjutnya apakah akan minta di Solo juga? Nah, kalau berikutnya ada pemeriksaan lebih lanjut, maka sesuai dengan situasi nanti. Kalau memang dipanggil di Jakarta, kita akan ke Jakarta. Dan kalau memang ada hal-hal lain, mungkin kita akan lakukan nanti sesuai dengan kebutuhan nanti. Jadi tadi antara lain dokumen-dokumen ijazah dari mulai SD, SMP, SMA, dan S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Demikian. Berarti sudah bersiap nanti misal untuk dokumen itu disita sementara? Bisa. Tentu. Bapak secara konsisten dari awal sudah berkomitmen dan terus menyampaikan bahwa jika memang ijazah tersebut digunakan untuk penegakan hukum oleh penegak-penegak hukum termasuk di kepolisian dan nanti mungkin akan juga digunakan di pengadilan, akan diserahkan dan tentu mekanismenya sesuai dengan yang aturan yang ada. Laporan nama siapa yang Kita akan sapa Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat siang Pak Suparji, dengan Bella di studio. Siang Mbak Bella. Pak, akhirnya Jokowi hadir sebagai saksi untuk kasus tudingan ijazah palsu. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Apakah ini ada bukti keseriusan Pak Jokowi dengan datang ke Mapolresta Solo hari ini untuk diperiksa? Ya, itu menjadi bukti bahwa yang beliau lakukan kan sebagai pelapor kan gitu. Dan pada proses penyelidikan telah hadir untuk memberikan klarifikasi. Dan sekarang pada tahap penyidikan memberikan kesaksian. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengumpulkan alat bukti, menemukan alat bukti untuk membuat terang benderang perkara dan menentukan siapa tersangkanya. Ini tahapan yang sangat penting gitu ya, karena tahapan ini ada berbagai upaya paksa, bisa penggeledahan, bisa penyitaan, bisa penetapan tersangka. Jadi tentunya ini adalah sebuah proses hukum yang telah berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kehadiran Pak Jokowi sebagai pelapor di Polresta Solo dengan alasan kesehatan tidak di Polda Metro Jaya, ini tentunya akan mengundang polemik gitu loh.
bahwa kenapa di Solo, meskipun itu adalah menjadi satu kesatuan Kepolisian Republik Indonesia, bahwa pemeriksaan bisa dilakukan di Polres-Polres setempat. Yang terpenting adalah bagaimana bisa memberikan kesaksian. Tetapi mengingat bahwa ini menjadi perhatian publik, tentunya ada pihak-pihak yang akan mempertanyakan, ya, kalau kemudian alasannya kesehatan, kenapa kemudian bisa hadir di forum kongres, dan juga kemudian apakah ada surat keterangan dokter yang menunjukkan alasan kesehatan sehingga tidak di Jakarta gitu kan, dan khawatir akan muncul berbagai polemik yang menganggap proses ini tidak transparan gitu loh. Itu yang harus diantisipasi oleh penyidik dalam hal ini, mengapa dilakukan di Polresta Solo. Setidak-tidaknya akan muncul berbagai pertanyaan tentang alasan kesehatan, mana buktinya, tentang bahwa akan ada penunjukan alat bukti, barang bukti, misalnya berupa ijazah asli, mana buktinya? Apakah kemudian akan dilakukan penyitaan, mana buktinya? Karena semua tahapan yang dilakukan adalah sebuah bagian rekonstruksi fakta dalam rangka menemukan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Tetapi kalau kembali pada pertanyaan di awal, Mbak Bella tadi, apakah ini menunjukkan sebuah keseriusan? Ya tentunya ini adalah bagian yang dilakukan, mengingat bahwa yang bersangkutan sebagai pelapor dan kemudian pada waktu itu ada narasi sebagai pihak yang dicemarkan, telah dihina sehina-hinanya, maka ini adalah tahap penentuan siapa yang harus bertanggung jawab. Penyidikan ini ujungnya adalah akan menentukan siapa tersangkanya. Dan harus dicermati, sekiranya nanti ada penetapan tersangka, termasuk kemudian penyitaan atau kemudian penggeledahan, kemungkinan berpotensi adanya pra peradilan. Artinya apa? Bahwa penyidik harus hati-hati benar, berhati-hati cermat ya, berhati-hati dan cermat dalam konteks aspek substansi, prosedur dan kewenangannya. Jangan sampai menyisakan itu adalah masalah berupa polemik dan kemudian berujung pada adanya pra peradilan tentang pengujian tentang sah dan tidaknya penetapan tersangka atau kemudian penyitaan ataupun penggeledahan. Jadi poin penting yang harus diperhatikan oleh penyidik adalah supaya prosedur hukum formilnya diperhatikan sehingga nanti tidak muncul ya gugatan pra peradilan gitu, Pak. Ya. Pak Suparji, tadi kuasa hukum mengatakan ada sejumlah dokumen termasuk ijazah asli yang dikatakan dari SD hingga S1, juga ada flash disk yang dibawa untuk diperiksa hari ini. Sebelumnya di hari Senin juga ada 8 orang saksi yang diperiksa. Apakah memang dengan sejumlah dokumen dan juga saksi-saksi yang sudah diperiksa, apakah Anda mengira akan ada penetapan, mungkin penetapan tersangka setelah pemeriksaan-pemeriksaan ini, Pak? Ya, bahwa alat bukti yang diperlukan yang utama kan berupa surat kan. Dan dalam hal ini tentang ijazah ya, Pak Jokowi. Tapi pada sisi yang lain bahwa itu tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung dengan alat bukti yang lain berupa saksi. Karena putusan MK 21/2014 untuk menentukan orang menjadi tersangka harus didasarkan minimal 2 alat bukti yang tentunya bisa didukung supaya terang benderang keterangan dari ahli. Nah, itulah yang bisa jadi sandaran untuk kemudian menetapkan seorang menjadi tersangka. Kalau kemarin sudah diperiksa saksi, hari ini diperiksa saksi lagi, terus kemudian ada barang yang disetujukan berupa ijazah, dan kalau memang pada alat bukti tadi itu memperkuat bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli, maka dengan demikian apa yang disampaikan oleh para terlapor adalah sebuah fitnah, sebuah pencemaran nama baik ya, karena sesuatu yang benar dinyatakan tidak benar sehingga kemudian namanya Pak Jokowi menjadi tercemar. Maka kalau ini bisa dibuktikan bahwa ijazahnya adalah asli, terus kemudian didukung oleh saksi-saksi, maka ya potensi untuk ada pihak yang melakukan pencemaran nama baik itu cukup besar. Atau dengan kata lain bahwa penetapan tersangka
ya cukup besar dilakukan karena bahwa proses penyidikan tadi itu ujungnya adalah menentukan siapa yang menjadi tersangka. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti penyidik memperkuat alat bukti tadi itu. Poin utama yang dilakukan adalah bahwa tidak hanya bersandar kepada misalnya pelapor atau kemudian barang bukti yang dibawa kepada pelapor gitu ya, tetapi juga orang-orang yang dilaporkan atau dalam tanda petik calon tersangka itu adalah juga diperiksa. Karena prosedur yang ada dalam putusan MK tadi, salah satu prosedur yang dilalui sebelum menetapkan tersangka, harus diperiksa dulu siapa calon tersangka. Memang tidak ada nomenklatur calon tersangka, tetapi bahwa pihak-pihak yang diduga atau berpotensi menjadi tersangka bisa dipersepsikan sebagai satu pihak calon tersangka. Artinya apa? Bahwa ini tidak hanya kemudian bersandar pada saksi kemarin atau kesaksian pada hari ini, bahwa pihak-pihak yang dilaporkan juga harus diperiksa terlebih dahulu supaya kemudian menjadi berimbang kan itu, menjadi adil dan tidak hanya sepihak itu harus dilakukan juga gitu. Ya. Nah, Pak Suparji, terkait juga dengan ada beberapa nama-nama yang diperiksa sebagai saksi ya dalam pelaporan Jokowi ini, juga kemarin Roy Suryo CS mendatangi Polda untuk mengajukan permohonan gelar perkara khusus karena ini prosesnya sudah naik penyidikan. Nah, bagaimana Anda melihat apakah mungkin permohonan gelar perkara khusus ini akan dikabulkan oleh polisi? Jangan dijawab dulu Pak Suparji, kita jawab usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Pak Suparji, menyambung pertanyaan tadi sebelum jeda. Roy Suryo CS tuh kemarin mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Lalu bagaimana Anda melihat permohonan bergelar perkara khusus ini? Apakah akan dikabulkan dan pengaruhnya kepada pemeriksaan ini apa? Ya, saya kira bahwa menjadi hak ya Roy Suryo CS untuk mengajukan permohonan gelar perkara. Dan kemudian soal dikabulkan atau tidak menjadi hak dari penyidik kan gitu. Dan supaya ya tidak menimbulkan polemik ya, tidak menimbulkan ketidakpercayaan, maka lebih baik gitu dikabulkan gelar perkara. Karena mengingat gelar perkara ini sebagai suatu bentuk evaluasi dan sekaligus proyeksi penanganan perkara ya, supaya menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas proses penanganan hukum. Nah, bagaimana pengaruhnya tentang penanganan perkara ini? Ya, menurut saya bahwa dengan gelar perkara ini akan memberikan semacam pengaruh yang cukup kuat gitu ya tentang bagaimana mekanisme pembuktian gitu. Disitulah akan diberikan kesempatan bagi pemohon, bagi pengadu untuk menjelaskan kan mengapa mengajukan gelar perkara, tapi sebaliknya ya bagi misalnya pihak yang teradu ya dalam hal ini konteksnya adalah pelapor juga punya hak kemudian untuk memberikan pandangan, memberikan semacam pembelaan dalam tanda petik ya. Pada sisi yang lain kemudian ada penyidik, maksud saya penyidik yang melaporkan penanganan perkara tadi itu, dan kemudian ada ahli yang akan memberikan pandangan-pandangan berdasarkan ketentuan keilmuan dan pengalaman yang dimiliki. Nah, berdasarkan tahapan tadi itu, maka kembali pada kewenangan penyidik ya untuk mengambil sebuah kesimpulan bagaimana penanganan perkara, apakah memenuhi unsur, apakah kemudian tidak memenuhi unsur, atau perlu pendalaman, atau kemudian perlu periksa ahli, atau pemeriksaan alat bukti yang lain, dan lain sebagainya. Jadi, gelar perkara itu memang satu mekanisme yang diatur dalam peraturan Kapolri sebagai implementasi dari KUHP dalam rangka mengevaluasi sebuah penanganan perkara. Kalau kita refleksi dari penanganan perkara yang ada di Bareskrim, ada gelar perkara khusus yang kemudian dilakukan oleh Wasidik dan kesimpulannya juga tidak berubah pada tahap sebelumnya, maka ini juga menjadi tantangan yang menarik bagaimana ada konsistensi ya antara perkara di Bareskrim dengan perkara di Polda Metro Jaya. Karena apakah kemudian kemungkinan potensi yang akan ditanyakan adalah bahwa seandainya ini mengatakan adalah pencemaran nama baik karena ijazahnya asli, mana putusan pengadilannya kan gitu loh. Kan putusan dari Bareskrim bahwa tidak ada peristiwa pidana.
maka kemudian dihentikan. Dengan demikian kesimpulannya bahwa ijazahnya adalah asli, yang kemudian jadikan keterangan, jadikan surat, jadikan alat bukti di Polda Metro Jaya. Tetapi kemungkinan besar itu tidak akan menimbulkan kepuasan karena apa? Belum berdasarkan putusan pengadilan gitu. Ya. Baik, terima kasih atas perbincangan kita siang hari ini, Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Dan saudara, hari ini Rabu 23 Juli 2025, Presiden ke-7 RI Joko Widodo diperiksa sebagai saksi pelapor atas laporannya di Polda Metro Jaya. Namun Jokowi diperiksa di Mapolresta Solo karena alasan kesehatan saudara. Demikian breaking news Kompas TV. Informasi lebih lanjutnya akan kami hadirkan di program Kompas Siang. Saya Tili Rea Bella pamit undur diri. Sampai jumpa.